pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN menjadi sorotan dunia. FP pernah menulis laporan yang menyebut IKN resmi menjadi ibu kota Indonesia pada Agustus tahun 2024 lalu. Pemerintah Indonesia di era kepemimpinan Presiden ke-7, Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan ibu kota ke IKN pada 2019 lalu. Salah satu alasannya adalah untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek. Hingga kini, pembangunan IKN masih terus dilanjutkan. Banyak investasi yang sudah mengalir ke sana untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan penghuni IKN. Jakarta sendiri memang mengalami permasalahan ekologis, yakni penurunan tinggi permukaan tanah. Beberapa wilayah bahkan terancam tenggelam oleh turunnya permukaan tanah dan naiknya muka air laut. Hal itu pun sempat disoroti Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional AS pada akhir Juli tahun 2021 lalu. Presiden negara adidaya itu menyebut bahwa Jakarta terancam tenggelam dikarenakan perubahan iklim yang saat ini sedang menghantui seluruh dunia. Menurutnya, jika pada kenyataannya permukaan laut naik 2,5 kaki lagi, Anda akan memiliki jutaan orang yang bermigrasi, memperebutkan tanah yang subur. Apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air? Nyatanya, ucapan ini bukan tanpa alasan. Di tahun 2019, World Economic Forum merilis beberapa kota yang mungkin tenggelam pada 2100 bila tidak ada perubahan. Jakarta bertengger di posisi pertama kota dunia yang akan tenggelam, diikuti Lagos, Nigeria, serta Houston. NASA mencatat bahwa kenaikan laut global yang rata-rata naik sebesar 3,3 mm per tahun dan adanya tanda badai hujan makin intens saat atmosfer memanas. NASA mengatakan banjir jadi hal biasa sejak tahun 1990, bahkan banjir besar telah terjadi di Jakarta. Dan musim Januari tahun 2007 membawa kerusakan dengan 70% wilayah terendam. Wilayah Jakarta lebih dari 2 kali lipat antara tahun 1990 dan 2020 telah membuat lebih banyak orang yang memadati dataran. Banjir dengan resiko tinggi. Celakanya lagi, banyak saluran sungai dan kanal yang menyempit atau tersumbat secara berkala oleh sedimen dan sampah, sehingga sangat rentan terhadap luapan. Salah satu gambar yang menunjukkan wilayah pada tahun 1990. Lahan buatan dan pembangunannya baru menyebar ke perairan dangkal Teluk Jakarta. Salah satu analis data menunjukkan, orang membangun setidaknya 1.185 hektar lahan bar di sepanjang pantai. Untuk itu, langkah pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke IKN dinilai sebagai strategi yang tepat menghadapi masa depan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Bye.